Selamat sore untuk kita semua. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dia Yesus yang kita cinta. Hari ini biarlah semua persembahan kita hanya untuk Dia yang sudah menolong hari-hari kita. Bukan hari-hari yang mudah, tetapi sekalipun menghadapi hari-hari yang cukup sulit ya hari-hari ini, tapi Dia selalu menyertai kita. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan, dan kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
memimpin dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Amin. Terima kasih. Fokus menyembah. Haleluya. Kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang tidak bisa lama berdiri boleh duduk. Sementara yang kuat kita tetap bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Dalam kemuliaan-Mu, Dialah
lembah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan akan menolong dan menuntun kami. Kau akan menjadi terang dalam setiap jalan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami kehilangan arah, Tuhan tuntun kami, tarik kami Tuhan dengan kasih-Mu. Bawa kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat-Mu di tengah-tengah banyak tantangan, kesulitan, masalah. Terima kasih. Tetapi biarlah kami terus belajar mengandalkan Tuhan, belajar berharap kepada Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, bahkan tegur kami Tuhan. Kalau mungkin ada hal yang harus kami perbaiki dalam hidup, tenangkan kami di dalam hadirat-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap telinga yang mendengar firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berbicaralah kepada kami roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, pada sore hari ini sudah minggu terakhir saudara-saudaraku di bulan Juni. Cepat sekali waktu berjalan. Minggu depan kita sudah masuk di bulan Juli, saudara-saudara ya. Artinya setengah tahun kembali. Kita masih tetap di dalam suasana pandemi, saudara-saudara ya. Dan dalam keadaan situasi yang masih tetap tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimengerti oleh bahkan orang-orang yang paling yang memegang kekuasaan dan punya pengetahuan. Tetapi sekali lagi saya ingin tetap ingatkan kita semua, apapun yang terjadi pada hari-hari ini tetap semua dalam kendali Tuhan. Ya, Tuhan tidak bingung, tidak gugup dengan apa yang terjadi, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, pada saat sore hari ini, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menghidupkan. Di dalam peribahasa Indonesia, kita sering mendengar sebuah perumpamaan, mulutmu adalah harimaumu. Artinya, saudara-saudaraku, ada banyak masalah dalam kehidupan ini, ada banyak persoalan dalam kehidupan ini karena mulut, karena perkataan. Ya, dan pemerintah sebenarnya mencoba untuk mengatur, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya dikeluarkan Undang-Undang ITE, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, saudara-saudara, supaya seseorang ketika berbicara ataupun menulis sesuatu itu tidak ada yang berbau sara, tidak ada yang berbau pornografi dan sebagainya. Sebenarnya tujuan pemerintah adalah supaya semuanya akan baik-baik saja. Nah, karena sekali lagi ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, itu muncul karena perkataan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, jauh sebelum keluar Undang-Undang ITE ini, saudara-saudaraku, jauh sebelum itu ketika Alkitab ditulis, maka di dalam firman Tuhan sudah ada ajaran, Tuhan sudah mengajar kita supaya setiap perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50. Kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-4. Mari saya ajak saudara untuk kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan pada hal-hal yang mungkin kita anggap sederhana, tetapi sangat mempengaruhi banyak orang, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4. Mari kita akan baca bersama-sama, tidak usah bangkit berdiri saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-4, firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di sini dikatakan ini tentang ketaatan seorang hamba Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa supaya perkataanku dapat memberi semangat baru. Perkataanku dapat memberi semangat baru. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan memiliki sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lewat perkataan-perkataan kita, saudara-saudaraku, di dalam hubungan kita dengan orang lain, perkataan kita akan mempererat persahabatan dengan orang. Perkataan kita akan membuat penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang yang sedang dalam kelemahan. Perkataan kita bukan menimbulkan perselisihan. Dan inilah sekali lagi yang Tuhan ingin supaya semua orang percaya, saya dan saudara hidup di dalamnya, yaitu tentang perkataan yang menghidupkan. Artinya kalau ada perkataan yang menghidupkan, ada perkataan yang mematikan. Tetapi yang Tuhan mau adalah perkataan kita itu menghidupkan. Seperti di dalam kitab Yesaya ini dikatakan, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, Allah sangat banyak sekali memberikan firman-Nya, memberikan nasihat tentang perkataan. Dan sekali lagi yang Tuhan mau adalah perkataan kita itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perkataan kita itu memberi semangat baru kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, coba kita akan lihat, akan sedikit banyak ayat-ayat pada sore hari ini yang saya saudara ingin kita perhatikan. Sesuatu yang sangat penting dan sekali lagi seringkali kita mungkin mengabaikannya, tetapi pengaruhnya, dampaknya. Bahkan peribahasa tadi saya sudah katakan bahwa mulut kita adalah harimau, ada banyak masalah karena perkataan. Di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-14, saudara perhatikan. Ini adalah Mazmur Daud ketika dia menjadi pura-pura menjadi tidak waras di depan Abimelek. Ayat yang ke-14 dikatakan, Mazmur pasal 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang Tuhan katakan kepada kita, saudara, lewat kebenaran-kebenaran ini. Jadi nanti kalau kita perhatikan baik di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, banyak sekali berbicara tentang bagaimana supaya perkataan kita adalah perkataan yang memberi hidup, memberi semangat kepada orang. Dan Daud katakan di dalam ayat itu, jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, misalnya saudara-saudaraku, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Kita tahu ini adalah perkataan daripada seorang rasul yang dekat dengan Yesus. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 10 dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup, sama-sama katakan mencintai hidup, Mencintai hidup. dan mau melihat hari-hari yang baik. Mau melihat hari-hari yang baik? Amen. Apa dikatakan oleh Petrus di dalam ayat itu? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perhatikan dulu kata ini saudaraku, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sepertinya di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ada pengulangan saudara-saudara. Dia bicara tentang lidah, dia bicara tentang bibir. Artinya saudaraku, ini ada sesuatu yang sangat penting. Saya selalu katakan ketika saudaraku membaca di dalam sebuah ayat atau di dalam satu perikop kemudian ada pengulangan kata-kata di situ, itu bukan dengan tidak ada tujuan saudara-saudaraku. Artinya firman Tuhan sedang mengajar kita, coba perhatikan secara khusus apa yang diulangi itu. Di situ ada penekanannya. Kalau saudara perhatikan, dia bicara tentang menjaga lidah, kemudian juga bibir. Sama-sama yang kita pakai untuk berkata-kata, perkataan yang menghidupkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Jangan orang di dalam patah semangat, tetapi ketika kita memberikan kata-kata, orang malah jadi patah hati, saudara. Orang tadinya patah semangat, tapi kata-kata kita sampaikan bukan hanya patah semangat, patah hati. Sudah patah semangat, patah hati. Tetapi bagaimana saudara-saudaraku supaya perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan, perkataan kita adalah perkataan yang memberi semangat. Yuk mari kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya dan saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini hal yang sederhana, mungkin sering sekali kita lalaikan. Saya berdoa Tuhan tolong kita untuk menyadari bahwa perkataan kita harus perkataan yang menghidupkan. Yang pertama saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ya, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama. Kalau kita ngobrol dengan orang yang perkataannya memberi semangat itu enak banget ya saudara ya. Betul ya? Tapi kalau udah perkataan yang mematahkan semangat itu, aduh, kita yang sudah letih lesu, tambah loyo, tambah tidak semangat saudara. Lalu bagaimana supaya perkataan kita adalah perkataan yang memberi hidup? Di dalam Mazmur pasal 39 ayat pertama, kita akan baca ayat ini. Mazmur pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2, 1, 2, 3. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Perhatikan dulu ayat ini. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Biasanya yang dikekang itu apa? Hah? Iya, biasanya kuda loh saudara-saudara. Fungsi kekang untuk apa? Mengendalikan. Itu sebabnya di dalam ayat ini saudaraku, perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan. Kalau seperti pemazmur katakan di dalam ayat yang kedua ini, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Lalu dia katakan, aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, mari kita cara supaya perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Mari menahan diri
supaya perkataan-perkataan kita bukanlah perkataan yang melemahkan orang, supaya perkataan kita bukan yang membuat patah semangat orang, tetapi seperti di dalam ayat pokok kita tadi, perkataanku memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Caranya seperti apa, saudara? Yuk, mari belajar menahan diri. Dan kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, saya sering katakan, kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus, Yakobus itu seorang gembala, saudara. Kalau saudara membaca kitab Yakobus, Yakobus adalah sebuah surat dengan pemahaman, dengan kata-kata yang sangat umum. Dia tidak bicara banyak tentang doktrin di sana, berbeda dengan kalau saudara baca kitab Ibrani, surat Paulus, kitab Ibrani, saudara membaca kitab Roma, itu ada banyak kata-kata yang sulit di sana. Tetapi Yakobus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, dia melihat di dalam jemaat. Itu sebabnya dia mempergunakan ilustrasi yang sangat-sangat umum. Dia bicara tentang petani. Kenapa? Karena orang mudah memahami tentang ilustrasi petani. Dia bicara tentang kapal, orang tahu tentang kapal. Dia bicara tentang olahragawan. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, kalau Bapak Ibu perhatikan, coba kita lihat. Kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan ayat 5, 6, dan 8. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, kemudian ayatnya yang ke-6, dan kita melompat ke ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan baca firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi Yakobus bicara tentang, saudaraku, dia sedang memberikan sebuah teguran kepada jemaat ini sebenarnya. Dia bicara tentang bahwa seperti racun. Nanti saudara baca ini, dia seperti kekang, seperti kemudi, mengendalikan segala sesuatunya. Perkataan yang menghidupkan ketika kita menahan untuk tidak mengatakan, untuk berkata-kata yang melemahkan orang. Tetapi seperti dalam kitab Yesaya dikatakan, perkataanku memberikan semangat yang baru kepada yang letih lesu. Nanti kita akan lihat kalau begitu, perkataan seperti apakah yang memberikan semangat itu. Ya, nah, yang kedua, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, kenapa kita harus memiliki perkataan yang menghidupkan? Yang kedua, saya ingin katakan bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Ayo, semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-4, yang kata pemazmur, ya sekali lagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan,
semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kita belum ngomong, Tuhan sudah tahu. Mazmur berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah diketahui Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sadarilah perkataan-perkataan kita itu diketahui Tuhan. Mari perkataan kita perkataan yang menghidupkan. Lalu bagaimana perkataan yang menghidupkan itu, saudara-saudara? Alkitab memberikan petunjuk kepada kita, bagaimanakah perkataan yang menghidupkan itu. Di dalam Mazmur pasalnya yang Mazmur 35, ada dua ayat yang kita akan coba bagaimana perkataan yang menghidupkan itu. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, maka perkatakanlah firman dan puji-pujian. Sekali lagi, perkataan yang menghidupkan adalah perkatakanlah firman dan puji-pujian. Mazmur 35 ayat 28. Mazmur berkata, Mazmur 35 ayat 28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Bapak Ibu perhatikan kata, lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu. Mazmur 37 ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidah mengatakan hukum. Bagaimana supaya perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan? Perkataan kita adalah perkataan yang memberikan semangat kepada orang-orang yang letih dan lesu. Perkatakanlah firman, memuji Tuhanlah senantiasa. Ketika kita memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu akan memberikan semangat, itu akan memberikan kekuatan kepada orang yang letih lesu. Ketika kita memperkatakan firman, itu akan memberikan kekuatan kepada orang yang kehilangan pengharapan. Karena Alkitab berkata, firman Allah itu berkuasa. Nanti saudara baca di dalam kitab Roma pasal 1 ayat ke-16, Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita, yang memberikan semangat yang baru, bahkan memberikan penghiburan ketika kita kehilangan sukacita. Berita-berita di dalam dunia ini hampir semua melemahkan kita loh, saudara-saudara. Semua. Itu sebabnya kita sangat memerlukan firman Tuhan. Dan banyak orang di luar sana juga memerlukan firman Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap kesulitan-kesulitan mereka. Firman Tuhan yang memberikan petunjuk atas tuntunan menjadi pegangan setiap orang ketika mereka berjalan di dalam dunia ini. Perkatakanlah firman Tuhan dan puji-pujian. Amin. Yuk belajar Bapak Ibu, sederhana sekali loh. Perkatakanlah firman Tuhan dan puji-pujian. Memang kita tidak mungkin bisa hanya diam aja. Jadi selalu harus ada, saudaraku. Apakah perkataan kita membangun, apakah perkataan kita melemahkan? Selalu ada dua kutub ya, positif atau negatif. Apakah bersungut-sungut atau memuji Tuhan? Apakah menggerutu atau bersyukur? Itu selalu, saudara. Dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita, perkatakanlah firman Tuhan, puji-pujian perkatakan dalam hidup kita. Ya,
Tuhan akan memberikan kekuatan bahkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan akan memberikan sukacita. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 26, di sini ada satu yang perlu kita renungkan, saudaraku, perlu sangat kita renungkan. Yakobus pertama ayat 26, saya akan baca. Firman Tuhan berkata, Yakobus pertama ayat 26, jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah. Saudara merasa beribadah sore hari ini? Amin. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bayangin saudara-saudara. Sini bicara tentang sebuah ibadah yang sia-sia. Kok bisa beribadah tapi sia-sia? Kenapa? Karena Yakobus katakan di dalam ayat itu tidak mengekang lidahnya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya belajar, semua belajar, kita belajar. Biar perkataan kita perkataan yang menghidupkan. Di dalam perjanjian lama menurut saya pernah sampaikan di ibadah pemuda, mungkin berapa lama yang tahun lalu saudara-saudara. Kita harus mengerti kebenaran bahwa perkataanmu itu adalah doamu. Perkataanmu adalah doamu. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu di dalam kitab Bilangan 14. Saudara jangan lihat saya dengan tatapan yang misterius. Ini ada ayatnya loh saudara-saudara. Bilangan pasal 14. Ya, yang bawa pena bolehlah di garis bawah ini saudara-saudara ya. Renungkan setiap engkau akan mengatakan sesuatu, sehingga ayat ini akan selalu berbicara. Bilangan pasal 14 ayat 27 dan 28. Perhatikan Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya akan baca ayat ini dengan pelan-pelan. Karena di sini ada hal yang sangat serius. Perkataan kita adalah doa kita. Ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi bukan hanya doa yang didengar Tuhan, tetapi juga sungut-sungut. Tuhan katakan bahwa sungut-sungut bangsa ini, Tuhan katakan aku telah dengar. Perhatikan ayat 28, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan berkata, seperti yang kamu katakan, bahwa seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Kalau Bapak Ibu berkata bahwa engkau diberkati Tuhan, maka itulah yang akan Tuhan lakukan kepadamu. Gak ada yang amin. Seperti yang kamu katakan itu kulakukan kepadamu, kata Tuhan. Maka katakanlah kebenaran firman Tuhan bahwa engkau berkemenangan. Katakanlah firman Tuhan bahwa engkau diberkati. Banyak orang begitu melek matanya sudah ngomong sial, sudah. Dan Tuhan bilang seperti yang kamu katakan itu kulakukan kepadamu. Kenapa tidak ganti bahwa aku diberkati? Besok pagi Senin penuh berkah.
seperti yang kamu katakan itu aku lakukan. Nanti saudara baca, sebenarnya bangsa Israel di dalam pasal yang ke-14 ini ngomong apa sih? Konteks pasal yang ke-14, bilangan pasal yang ke-14 ini bangsa Israel sedang ngomong apa? Yang Tuhan katakan seperti yang kamu katakan itu kulakukan kepadamu. Mereka sedang ngomong apa di dalam pasal 14? Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Dari bilangan pasal 14 ayat yang kedua, ini yang mereka katakan. Bilangan pasal 14 ayat kedua, bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Karena ada kesulitan, karena ada tantangan, mereka kekurangan air, mereka menghadapi kekurangan makan. Lalu mereka bersungut-sungut ngomongnya itu apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu Tuhan jawab di dalam ayat 28, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Itu semua bangsa Israel yang ngomong itu, semua di jalan. Tahu saudara? Mate. Mereka tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Karena mereka katakan lebih baik kami mati di sini. Dan Tuhan ngomong, seperti yang kamu katakan, itu yang kulakukan kepadamu. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Betul, kita dalam keadaan kesulitan berat. Banyak tantangan, kesulitan. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi selalu katakanlah bahwa firman Allah berkata, engkau diberkati Tuhan. Engkau berkemenangan. Engkau akan beruntung. Engkau akan naik, bukan turun. Engkau akan disembuhkan. Itu kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan sudah berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sekali lagi, perkataan kita, perkataan yang menghidupkan. Coba renungkan dalam setiap hidup kita, bahkan ketika kita melangkah sepanjang minggu ini. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kau akan melihat sungguh, mungkin banyak hal yang tidak berubah, tetapi engkau akan kuat melewatinya. Mungkin segala sesuatu masih seperti itu, tetapi kita akan berbeda menjalaninya. Dan kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan, bahkan dalam penderitaan kita. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kesulitan kita. Sekali lagi, mari Bapak Ibu berkati Tuhan, kita sama-sama belajar. Perkataan kita, perkataan yang menghidupkan. Tutup Alkitab saudara, mari kita bangkit berdiri. Bapa, ku rindu kasih-Mu, jamahku lagi di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Gembala tanya kepada saya, tante tanya, kamu lagu apa Pak? Lalu saya katakan lagu ini karena saya paling suka dan sangat-sangat rindu bagian terakhir dari pujian ini. Menyenangkanmu itu kerinduanku. Barangkali ada banyak kerinduan-kerinduan dalam hidup jemaat. Kau rindu ini, rindu itu tidak salah. Tapi sore hari ini saya ingin bersama dengan saya, mari bangun kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan salah satu yang Tuhan mau adalah mari perkataan kita adalah perkataan yang memberi hidup. Kau tidak perlu sebuah alat yang hebat, tidak perlu sebuah kamus yang hebat. Karena setiap kali kita berkata-kata, begitu kita bangun pagi-pagi kita sudah berkata-kata. Tetapi perkatakanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perkatakanlah puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena perkataanmu adalah doa. Karena engkau selalu katakan bahwa engkau berkemenangan. Engkau selalu katakan engkau diberkati Tuhan. Engkau selalu berkata bahwa engkau akan mengalami perkara-perkara besar. Tuhan katakan seperti yang engkau katakan itu kulakukan kepadamu. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya bisa berdosa dengan perkataan saya. Saya bisa gagal dengan kata-kata saya. Tapi ketika saya tahu salah dan berdosa, saya datang kepada Tuhan. Dan saya meminta ampun dan pemutusan Tuhan. Mari sore hari ini sama-sama kita katakan, Bapa, aku rindu kasih-Mu. Bila kerinduan kita adalah untuk menyenangkan Dia, salah satu adalah lewat perkataan kita. Haleluya.
dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Lewat perbuatan kami, lewat cara hidup kami. Bahkan sore hari ini kami belajar lewat kata-kata kami Tuhan. Mau berdoa Tuhan setiap umat-umat-Mu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pekerjaan. Perkataan kami, perkataan yang memberi hidup. Dimanapun kami berada Tuhan, orang-orang yang kekurangan semangat, bahkan yang lemah, letih, lesu, ketika berjumpa dengan kami, mereka akan dibangkitkan kekuatannya, semangatnya. Karena firman-Mu ada di dalam mulut kami, ada puji-pujian dalam mulut kami yang pasti memberkati orang. Terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini hamba-Mu berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan, yang kurang iman pertambahkan iman kami Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati. Semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Pada sore hari ini sebelum kami akhiri persekutuan kami ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa setiap kami pasti mengalami kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami memberi, pasti kami akan menuai. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kembali kita angkat pujian ini, persembahan boleh dijalankan. Bapa, ku rindu kasih-Mu. Haleluya. Hadirat
Hadirat-Mu menyegarkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan semangat baru. Hadirat-Mu memampukan kami untuk melangkah sepanjang minggu ini. Dimanapun anak-anak-Mu melangkah, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, langkah mereka diberkati Tuhan. Ada mujizat, karena ada banyak hal terjadi di luar daripada apa yang dapat kami pikirkan. Sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh keberkatan bagi kami. Sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh mujizat dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Bahkan semua anak-anak kami Tuhan mengalami hal-hal yang ajaib luar biasa. Sehingga kami punya kesaksian hidup bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Berikan kami kesempatan untuk melihat perkara-perkara besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati. Bahkan anak-anak kami semua diberkati yang dalam pertumbuhan, mereka bertumbuh dengan baik, sehat. Bahkan orang tua kami Tuhan, berikan mereka sukacita, kekuatan. Ada banyak hal mungkin yang harus mereka batasi dalam hidup mereka, tapi orang tua kami tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sepanjang bulan Juni berulang tahun. Kami tahu bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa Tuhan, hari-hari yang ada di hadapan mereka, mereka akan tetap melihat pemeliharaan Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Bahkan sore hari ini juga kami berdoa untuk mama mertua dari kekasih kami Ibu Yuli yang dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan, Engkau lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan, sanggup Engkau kerjakan. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan, lebih daripada itu Tuhan, keselamatan daripada Tuhan Engkau akan kerjakan. Kami berdoa untuk Efraim, anak dari kekasih kami Bapak Silalahi, telinganya yang mengalami gangguan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada dalam hidup anak ini Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus, jamah gendam telinganya Tuhan, pulih dengan tidak kurang sesuatu apapun. Permuliakan nama-Mu dalam hidup anak ini Tuhan. Dia bertumbuh sehat kuat dan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kasih kami Ibu Isa yang sakit mah juga Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan, pemulihan yang menjadi bagian Ibu ini Tuhan. Minggu depan kami boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah melayani, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Bahkan setiap korban syukur kami, Engkau balas berlipat kali ganda. Sebentar kami akan pulang menyertai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore.